Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Kaifa halukum ayatullah wa talibat? Alhamdulillah. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah khair. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, di pertemuan yang ke-8 ini Allah Jalla Jalaluhu masih memberikan kita kesempatan untuk belajar kembali dengan kitab Al-Arabiyah Baina Yadayk. Semoga Allah Jalla Jalaluhu selalu memberi keberkahan, istiqomahan serta kesehatan kepada kita semua. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan-jalan beliau hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu selalu memberi istiqomahan di atas jalan beliau sehingga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di pertemuan yang ke-8 ini setelah kemarin antum semua mengikuti ujian, semoga menjadikan diri kita ini semakin semangat lagi, yaitu dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Yang mana ilmu agama itu di dalamnya juga ilmu bahasa Arab, karena ilmu bahasa Arab itu bagian dari agama kita. Ta'allamu Arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita belajar bahasa Arab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan bagi tulab yang mau membaca dimohon untuk memberi tanda. Nah, baik yang ikhwan ataupun yang akhwat. Jadi kita bisa tahu siapa saja yang sudah siap untuk membaca. Terutama bagi tulab yang belum pernah membaca, dimohon untuk memberi tanda. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, sekarang kita panggil Mas Yudi. Ada Mas Yudi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Mas Muhammad Taufiq. Naam, tafadhala. Mas Taufik menjadi Ar-Rajul, kemudian Mas Yudi menjadi Adnan. Tafadhala. Naam, Mata yabda'ul wuqufu bi'Arafah? Yabda'u ghadan fil yawmi tasi'i ba'da az-zawal. Wa mata yantahi? Yantahi 'inda al-fajr. هل نصلي الظهر والعصر في العرفات؟ نعم جمعا وقصرا وقت الظهر. ومتى نذهب إلى مزدلفة؟ نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى ميناء قبل شروق الشمس ونرمي الجمرة الكبرى ثم نذبح الهدي ونحلق رؤوسنا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة وسعي الحج.
ومتى نطوف طواف الوداع بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Barakallahu fikum. Kita panggil Ibu Kusmarlin. Nah, Ustaz. Kemudian Ibu Fata Nurdini. Naam Ustaz. Tafadhola. بعرفة يبدأ غدا في اليوم التاسع بعد الزوال. ومتى ينتهي عند الفجر. يصلي الظهر والعصر في عرفات. نعم جمعا وقصرا وقت الظهر. ومتى نذهب إلى مزدلفة؟ نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى منى قبل شروق الشمس ونرمي الجمرة الكبرى ثم نذهب الهدي ونحلق رؤوسنا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة وسعي الحج. ومتى نطوف طواف الوداع؟ بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر. خلاص. Naam, barakallahu fikuma wa jazakumullahu khairan. Baik, sekarang Bapak Mujibur Rahman. Naam Ustaz. Naam, kemudian Bapak Muhammad Mayhatir. Naam, mawjud Ustaz. Naam, tafadhola. Mata yabda'ul wuqufu bi Arafatah. Yabda'u ghadan fil yawmi at-tasi'i ba'da az-zawal. Wa mata yantahi. Yantahi 'inda al-fajr. Hal nusalli zuhra wal asra fi Arafat? Naam, jam'an wa qasran waqta az-zuhri. Wa mata nashabu ila Musdalifah? Nadhhabu ba'da ghurub asy-syams wa nusalli fiha al-maghriba wal 'isya'a jam'an wa qasran. Wa maza naf'alu ba'da zalik? Nadhhabu ila Mina qabla syuruqi asy-syams wa narmi al-jamratal kubra thumma nadhbahu al-hadiya wa nahliku ru'usana. Wa maza naf'alu ba'da zalik? Nadhhabu ila al-masjidil haram li tawafil ifadah wa sa'yil hajji. Wa mata natufu tawafal wada'? Ba'da ramyil jamarati fil yawmi tsani ashar aw tsalits ashar. Naam, barakallahu fikuma. Sekarang Ibu Dwi Astrini. Naam Ustaz. Kemudian Ibu Rafiani. Hadir Ustaz. Naam, tafadhola. Mata yabda'ul wuqufu bi Arafah? يبدأ غدا في اليوم التاسع بعد الزوال. ومتى ينتهي؟ ينتهي عند الفجر. هل نصلي الظهر والعصر في عرفة؟ نعم جمعا وقصرا وقت الظهر. ومتى نذهب إلى مزدلفة؟ نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى منى قبل شروق الشمس ونرمي الجمرة الكبرى ثم نذبح الهدي ونحلق رؤوسنا.
وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة وسعي الحج. ومتى نطوف طواف الوداع؟ بعد رمي الجمرات في اليوم 12 أو 13. Nah, barakallahu fiikum wa Fiikum, barakallah. jazakumullahu khairan. Terus sekarang al-hiwaru baina ar-rajul wa Adnan. Qala ar-rajul. Apa arti ar-rajul? Laki-laki. Ma jamuha. Seorang Ri- laki-laki. Ar-rijal. Jamaknya apa? Rijalun. Nah, Rijalu. ar-rajulu mufrad. Jamak itu ar-rijalu. Ar-rijalu. Kemudian mata yabda'u al-wuqufu bi Arafah. Mata yabda'u. Mata di sini kita kenal dengan apa? Istifham. Zorob. Waktu. Ismun Mata istifham. kita kenal dengan apa? Istifham. Naam. Ismul Istifham. atau adatul istifham. Jadi di sini ar-rajul mufrad. Jamaknya itu ar-rijalu. Ar-rijalu. Kemudian mata di sini adatul istifham. Mata adatul istifham. Adatul istifham. Mata yabda'u. Yabda'u ayu fi'lin. Mudhari. Mudhari'. لماذا عرفت هذا الفعل في المضارع؟ Ada huruf mudhara'ah, huruf ya. Nah, li'anna hunaka al-huruf al-mudhara'ah. Mudhara. Karena di situ ada huruf mudhara'ah. Hurufnya apa? Ya. Ayo harfin. Al-ya. Nam al-ya mumtaz. Yabda'u. Fi'il madinya apa? Bada'a. Bada'a. Bada'a Yabda'u. mumtaz. Sekarang lawan katanya apa? Yantahi. Nah, Ya. fi'il madinya apa? Intiha. Intaha. Nah, intaha. 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 Yantahi. Ini diantara kita menghafal mufrodat, gitu ya. Ketika kita menghafal fiil, ya. Pertama fiil mati ke fiil mudhari. Bada'a ya bada'u. Setelah kita mengetahui itu, maka kita cari lawan katanya. Oh, lawan kata daripada itu berarti intaha, maka intaha yantahi. Itu biasakan kita begitu. Agar kita mengetahui fiil madinya kayak apa, fiil mudhari'nya kayak apa. Nah, itu insya Allah akan membantu dan memperbanyak kosakata kita. Makanya di sini mata yabda'u al-wuquf. Ma mana al-wuquf? Wukuf. Wuquf ya, sudah masuk ke bahasa Indonesia. Di Arafah. Nah, di Arafah. Jadi di Arafah. Nah, di sini kita lihat bi Arafata. Nah, kenapa Arafata? Padahal di sini ada harfun jar itu atau khobat huruf itu ya. Berarti Arafah di sini nggak boleh tanwin. Atau kita kenal dengan apa? Mamnu' minas sarfi. Ya, mamnu' minas sarfi itu nggak boleh tanwin. Tahunya dari mana? Biasanya kita tahu dari kitab, kemudian tahu dari sima'i atau kita tahu dari pendengaran atau kita mendengar itu. Kemudian kita memperbanyak menghafal. Nah, lama-lama kita udah mulai tahu. Nah, itu diantara namanya survei. Kadang juga ada rumusnya itu wazan gitu ya. Tapi itu di pelajaran sorof. Jadi kita hanya sekedar mengetahui satu, di sini ada harf namanya survei, maka kita mengingatkan atau
menginformasikan. Jadi mata yabda'u al-wuqufu bi Arafah artinya apa? Kapan Kan mulai wukuf di Arafah. Di Arafah. Nah, barakallahu fikum. Kapan mulai wukuf Di di Arafah? Mumtaz. Kemudian Adnan yabda'u ghadan fil yaumi tasi' ba'da zawal. Ba'da zawal. Ini kita harus tahu ya. Bagaimana cara membaca ketika Syamsiyah sama Qamariyah. Gitu, nggak boleh ba'da az-zawal gitu ya. Langsung saja ba'da zawal. Itu kita biasakan begitu. Kemudian yabda'u sebagaimana yang tadi kita jelaskan bahwa dari kalimat bada'a yabda'u. Nah, ghadan. Ghadan itu artinya apa? Besok. Besok. Kalau sekarang apa? Al-an. Kalau kemarin. Amsi. Nah, kemudian yabda'u ghadan fil yaumit tasi'. Nah, kita lihat di sini al-yaum di sini ayu kalimatin al-yaum. Al-yaum ayu kalimatin. Al-yaum kembali kepada fi. Jadi al-yaum di sini ayu kalimatin. Kalimat apa? Majrur. Maksudnya kalimatnya namanya sebutnya kalimat apa? Apakah isim, fi'il, atau harf? Zaman. Isim. Nah, bukan dorob ya, tapi isim. Ketika kita ditanya ayu kalimatin, berarti kalimat apa? Maka kalimat itu berarti dibagi menjadi 3. Isim, fi'il, atau harf. Gitu ya. Berarti kalimat apa? Berarti apakah isim, fi'il, atau huruf? Maka kita lihat al-yaum di sini berarti apa? Isim. Kenapa isim? Ada alif lamnya. Karena di situ ada alif lamnya. Nah, kemudian di sini juga ada harfun jar yaitu fi. Kemudian yaum di sini mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Ketika ininya mudzakkar ini ya, maka atasinya juga mudzakkar. Nah, jadi di sini kita artikan apa? Dimulai besok pada hari ya atau tanggal berapa? Tanggal ke-9 atau tanggal 9 sesudah ba'da zawal. Sesudah apa? Zawal. Apa arti zawal? Tergelincir matahari. Tergelincirnya matahari. Maka di sini yabda'u ghadan fil yaumit tasi' ba'da zawal. Dimulai besok pada tanggal 9 sesudah zawal. Dan ingat di sini fil yaumit tasi'. Kenapa yaumut tasi'? Karena bukan tasi'ah, karena al-yaum di sini mudzakkar. Maka at-ta'sinya juga mudzakkar. Nah, ini harus kita tahu. Pokoknya kalau misalnya urutan itu harus tahu mudzakkar. Contohnya lantai pertama berarti ad-daur. Kalau lantai pertama ad-daurul awal. Lantai kedua ad-dauru ats-tsani begitu. Nah, makanya di sini ada al-khiwaru ats-tsalits gitu atau al-khiwaru tsalits gitu ya. Baik, ar-rajulu wa mata yantahi? Apa arti yantahi? Selesai. Selesai atau berakhir ya. Di sini kita bilang selesai. Wa mata yantahi? Dan kapan selesai apanya? Wukufnya. Dan kapan selesai wukuf? Kemudian Adam jawab yantahi indal fajri. Apa di al-fajr? Subuh. As-subhi. Bisa juga yantahi indas subhi. Berarti di sini jawabannya selesai menjelang subuh. Indah itu bisa kita artikan menjelang gitu ya, menjelang subuh. Ar-rajulu menjawab hal nusalli dhuhra wal 'ashra fi Arafatin. Nah, di sini hal kita kenal dengan apa? Adatul istifham ya, adatul istifham seperti mata, hal, man. Nah, itu termasuk adawatul istifham.
atau kalimatannya. Dan ingat ketika ada kata hal maka jawabannya imma na'am aw la. Bisa jawabannya na'am atau la. Kemudian nusolli. Nusolli ayyu fi'lin. Mudoro. Korea. Fi'il madinya apa? صلى Shalla. Yusolli. Yusalli. Shalla yusolli. Nah, ini juga bagian dari kita mengetahui ya dari kalimat shalla yusolli. Shalla yusolli. Shalla yusolli. Karena nahnu maka ini itu menjadi atau diganti dengan nun gitu ya. Menjadi nusolli gitu ya. Kemudian di sini kita lihat apakah nusolli kita sholat ad-duhra, sholat duhur, wal asr dan asar fi Arafah di Arafah. Gitu ya. Di Arafah atau di Arafah. Kemudian ada menjawab na'am. Jam'an wa qasran wa tadzuhri. Ya, di sini ada kalimat yang dihapus. Ya. Berarti bisa kita katakan apa? Nusolli ad-duhra wal asra jam'an wa qasran waqtat dhuhri gitu ya. Ya. Dijamak kemudian di qasar ketika apa? Di waktu atau pada waktu Zuhur. Nah. Kemudian ar-rajul atau bertanya, sa'ala ar-rajul wa mata nadhhabu ila Musdalifah. Artinya apa? Wa mata nadhhabu ila Musdalifah. Kapan kita pergi ke Musdalifah? Nadhhabu. Lawan katanya apa? Antoniminya. Ya, narkib. Ya. Nadhhabu. Yarkib. Nadhhabu. Fi'il atau apa namanya fi'il madinya kan dhahaba, dan dia memiliki lawan kata. Roja'a. Apa? Roja'a. Yarji'u. Roja'a. Yarji'u. Roja'a. Kalau nantakil Ustaz, nantakil. Intakola. Kalau intakola itu artinya itu berpindah. Oh, berpindah. Nah, tadi kalau dhahab itu kan pergi. Maka lawan kata dari pergi berarti orang yang pulang ke rumah berarti roja'a. Atau persamanya ada. Ada yaudu. Persamanya apa? Ada yaudu. Ustaz nggak kelihatan, Ustaz ngetik. Oh ya, maafan. Jadi zahaba nadhabu atau yazhabu. Lawan katanya roja'a. Ya'u. Kemudian persamanya ada ya'udu. Makanya di dalam irji'i ila rabb fikira diatam mardi. Dari kata roja'a di sini irji'i. Ma makna ada, Ustaz? Ada itu artinya itu roja'a. Kembali. Oh, nah. Kembali sama. Jadi tanda sama dengan di sini maksudnya itu artinya itu persamaan itu ya. Maksudnya begitu. Kemudian wa mata nadhhabu ila Musdalifah, dan kapan nadhhabu pergi ke Musdalifah. Ingat ketika dhahaba ila ya, dhahaba ila. Nah, ini harus kita pahami ya. Ketika nadhhabu ila Musdalifah enggak boleh, wa mata nadhhabu Musdalifah enggak. Tapi ada kata ila. Ya, ila itu ya. Ketika kita menggunakan bi
nadhabu bi beda lagi. Nggak boleh wa mata nadhabu bi, itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau nadhabu ila itu menunjukkan tujuan itu ya, tujuannya kemana itu. Ya, perginya kemana. Tapi kalau dhahaba bi artinya itu menggunakan. Ya, adhabu bisayyarah. Saya pergi menggunakan mobil itu. Nah, itu berarti dhahaba bi. Kalau dhahaba bi maka pergi menggunakan. Tapi kalau dhahaba ila berarti pergi ke mana. Jadi kadang fi'il itu ada yang harfun jar, ada yang tanpa harfun jarnya. Taunya dari mana? Biasanya ada baik itu dari sima'i gitu ya. Dari pendengaran kita mengetahui dari itu. Kemudian ada mungkin beberapa buku yang menjelaskan fi'il tersebut harus ada harfun jarnya. Kemudian Adnan menjawab nadhabu ba'da hurubish syamsi. Nadhabu ba'da hurubish syamsi artinya apa? Kita antonimnya itu qobla gitu ya, qobla. Nanti kita akan pergi sesudah hurubish syamsi. Terbenamnya matahari. Berarti terbenamnya matahari. Wa nusolli fiha. Kenapa di sini wa nusolli fiha? Kenapa di sini huruf ha? Fiha kembali ke mana? Ya. Nah, di sini kembalinya ke Muzdalifah. Ya. Dan kita sholat di mana? Di Muzdalifah. Sholat apa? Maghrib. Di jamaah qasar. Secara apa? Jamak dan qasar. Nah, dan ar-rajul bertanya lagi, wa madza naf'alu ba'da dzalik? Dan apa yang kita lakukan? Ada dzalik artinya setelah itu sesudah ini ya. Sudah kemudian sholat habis itu ngapain itu ya? Kemudian Adam menjawab, nadhabu ila Mina qabla syuruqi syamsi. Nah, huruf itu lawan katanya syuruq gitu ya. Artinya apa? Terbit. Kita akan pergi ke Mina. Sebelum matahari terbit. Syuruq syamsi terbitnya matahari. Wa narmi apa? Melempar al-jamra al-kubra. Wa narmi fi'il madinya apa? Roma. Fi'il madinya itu Roma. Roma yarmi. Roma yarmi. Artinya apa? Roma yarmi. Lempar. Mumtaz. Yarmi. Yarmi apa? Jamroh. Al-jamroh. Jamroh. Al-kubro. Pertanyaannya kenapa di sini bukan al-kabirah atau al-kabir, tapi di kubro, kenapa? Mumtaz. Karena al-jumrah itu mu'anats, maka menggunakan al-kubro. Ya. Al-kubro itu mu'anats juga ya, Ustaz? Nah, al-kubro mu'anats juga. Al-kubro. Nah, al-kubro itu mu'anats. Makanya kalau apa namanya? Kalau ini, kalau apa namanya? Kalau jamroh atau isinya itu mu'anats, maka apa? Menggunakan mu'anats juga, ya. Mu'anats juga itu loh, diikuti mu'anasnya itu ya. Contohnya misalkan kiamat kubro atau kabir?
Kubro. Kenapa kubro? Karena kiamatnya. Nah, karena kiamat itu kan al-qiyamah itu kan mu'anats ada tak marbutonya kan, maka kubro. Makanya ada kiamat kubro sama kiamat sugro. Ya, nah itu penting sekali. Kenapa kok kubro? Karena kiamatnya itu mu'anats, seperti ini juga jomrohnya itu juga mu'anats. Ya, maka mengikuti. Contohnya apa namanya kayak al-hajar itu ya, al-hajaru aswad atau sauda? Aswad. Kenapa aswad? Mudzakkar. Hajarnya mudzakkar. mudzakkar. Karena mudzakkar maka menggunakan aswad ya. Nggak mungkin sauda. Tapi kalau habatus sauda atau habatus aswad? Sauda. Sauda, kenapa sauda? Muannas. Karena mu'anats gitu ya. Meskipun itu udah kebanyakan di Indonesia itu udah masyhur itu ya. Kalimat-kalimat tersebut itu sudah masuk ke bahasa Indonesia itu ya. Tapi kita sedikit-sedikit mulai paham, oh kenapa hajar aswad? Oh aswad itu mudzakkar. Maka hajar itu mudzakkar, maka aswadnya juga ikut mudzakkar. Kayak kiamat itu kan tulisannya kan kiamat pakai T itu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya itu pakai tamar butoh. Oh, kiamat itu mu'an, maka menggunakan mu'an juga gitu. Baik, barakallahu fikum. Kemudian di sini tsumma nadbahu al-hadiyah. Tsumma nadbahu al-hadiyah. Artinya apa? Menyembelih. Kemudian nadbahu. Apa artinya nadbahu? Menyembelih. Menyembelih gitu ya. Al-hadiyah apa artinya? Hewan. Sembelihan. Sembelihan. Ya. Zabaha yadbahu jadi nadhabu itu dari kata zabaha yadbahu gitu ya. Makanya disebut dengan Idul Adha itu kan sama juga adha itu artinya itu penyembelihan. Bisa juga muradifnya itu ya. Wa nahliku ru'usana. Artinya apa? Wa nahliku ru'usana. Mencukur rambut. Dan mencukur Rambut. Nah, di sini kan aslinya ru'usana itu artinya ru'us itu apa? Rambut. Kepala. Artinya situ roksun itu ya. Kepala. Ru'us ini jamak atau mufrad? Jamak. Kenapa di sini kok jadi jamak? Kenapa di situ ditulis ru'usana? Kenapa? Karena banyak orang. Banyak orang. Kami. Fa'ilnya nahnu. Hah? Kenapa? Fa'il nahnu. Karena ke nahnu itu ya. Idofakannya ke nahnu. Makanya itu menjadi ru'us atau mufrad itu roksun itu ya. Jadi roksun itu jamaknya itu ru'us gitu. Ini jamaknya itu. Nah, ini sedikit ini ya buat info kita. Jadi ketika ada huruf di sini, ini kan ada huruf hamzah di atas, wa. Di depannya itu huruf wa. Maka ini biasanya kita bacanya itu nggak mungkin bacanya ro'a atau ro'i. Pasti bacanya domah. Yang nggak mungkin dibaca a itu a atau i. Sama juga kubro, ini nggak mungkin dibaca kubri atau kubru. Kenapa? Karena ada huruf ya yang tanpa titik ini. Itu ya. Maka dibacanya kubro. Itu. Contohnya kayak ada di sini. Kenapa bukan dibacanya ai atau o? Karena di sini ada alif ini nih. Ya, pasti dibacanya ada itu. Meskipun kalau kita nggak tahu kok kenapa alifnya itu nggak ada fathahnya itu dari sananya lah ada perubahan sedikit lah itu kan. Ada aslinya itu apa tuh. Tapi kita harus tahu ketika ada alif berarti bacanya nggak mungkin bacanya o atau ai. Pasti dibacanya fathah a gitu. Kenapa? Karena itu bahasa Arab itu pasti ada huruf yang ketiga itu, baik itu hamzah sukun, ya sukun atau wasukun. Ya, maka kalau dalam ilmu tajwid itu bisa kita kenal dengan apa mat tofik itu ya. Nah itu.
Kemudian kita lihat ke ya, jadi di sini ada yaudu. Nggak mungkin bacanya oh atau Tapi kita lanjut ke ar-rajul. Wa madza naf'alu ba'da dzalik? Nah, apa yang kita lakukan setelah itu? Nadhhabu ilal Masjidil Haram. Kita akan pergi ke Masjidil Haram. Nah, makanya di sini nadhhabu ila li tawafil ifadah wa sa'yil haji. Untuk apa? Untuk tawaf ifadah. Ya. Kemudian apa? Dalam rangka apa sa'i atau sa'i itu ya, yaitu sa'il haji. Kemudian rajul bertanya lagi, wa mata natufu tawafal wada'. Nah, dan kapan artinya apa? Natufu artinya apa natufu? Kita akan melaksanakan tawaf, gitu ya. Kemudian apa? Tawaf apa ini namanya? Tawafal wada'. Tawaf wada atau perpisahan. Makanya wadaan itu ya. Wadaan itu kan perpisahan itu kan. Ketika kita di rumah kemudian kita mau pergi nih, wadaan itu kan. Itu wadaan itu artinya itu perpisahan itu ya. Kemudian ba'da rumil jamarat fil yaumil tsani asyar awi tsalits asyar. Setelah apa? Setelah melontar jumrah pada hari ke berapa? Ke-12 atau 13. Ini juga yaum ats-tsani. Ya, mudahkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang belum bisa dipahami atau mungkin ada yang perlu penjelasan yang harus di Apa Ustaz, kalau yang maksudnya itu tawaf ifadah itu apa Ustaz? Tawaf Ifadah. Tawaf ifadah. Mungkin ada teman yang mau jelasin? Nah, Tawaf perpisahan. Kalau yang Anda tahu Ustaz. Setelah tawaf Perpisahan sebelum kita pulang ke tanah air. itu yang jadi di sini itu benar. Jadi tawaf ibadah itu tawaf yang di akhir itu. Kita itu mau atau akan kembali ke mana? Ke Mina. Apa namanya? Ke Mekah itu ya. sudah wukuf biasanya Ustaz itu. Setelah wukuf. Jadi di akhir itu. Wajib. Tawaf wadahnya Ustaz. Setelah wadah setelah mau pulang. Wadah itu ini apa namanya? Di sini apa tadi? Perpisahan. Tawaf perpisahan itu ya. Belum selesai hajinya sebelum pulang. Ya Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan barakallahu fiikum. Izin Ustaz. Nanti betul ada yang lain? Izin Ustaz bertanya. Ustaz, Apa artinya? yang wanah likuru'u sana itu kalau diartikan mencukur apa Ustaz? Berarti kalau aslinya kalau Rasul itu artinya kan kepala itu ya. Ru'us itu artinya itu kepala-kepala kita itu ya. Tetapi di sini diartikan Raus di sini itu artinya itu rambut. Oh, kalau misalkan pakai langsung sya'run ini Ustaz, nggak bisa Ustaz? Bisa itu. Misalkan wanahliku apa? Misalnya sya'rona gitu. Atau sya'run itu jawabannya apa? Syukur Ustaz. Jadi itu ke sya'run itu ya. Boleh Itu namanya biasanya dalam bahasa Arab itu kadang apa namanya mengartikan sesuatu itu biasanya itu apa namanya tidak langsung ke misalkan rambut berarti ke rambutnya itu. Bisa kita gunakan dengan sya'r rambut. Bisa juga kita artikan dengan apa? Dengan kepala tetapi maksudnya itu rambut gitu ya.
Oh, Bisa diartikan menggundulkan kepala gitu, Ustaz. Menggundulkan. Nah, itu biasanya kalau di sini biasanya cuma mencukur. Ya. Karena aneh lupa ada itu. Jadi ada rambut benar-benar bersih, ada rambut cuma sekedar dipotong pendek gitu. Tapi aneh lupa itu bahasanya apaan. Ada itu kalimatnya. Gitu. Tapi kalau di sini artinya itu mencukur itu. Jadi kan ada yang mencukur secara habis, ada cukur yang cuma sekedarnya saja itu. Satu lagi Ustaz. Nah? Yang al-jamratul kubra itu kan ini ya Ustaz, apa Ustaz? Mufrad ya Ustaz? Yang apa? Ya, jamrah itu mufrad. Mimnya kan sukun. Terus yang paling bawah itu al-jamarat itu berarti jamaknya Ustaz. Benar. Jadi jamrah itu mufrad. Ya, mufrad. Tetapi apa namanya, kalau jamarat itu jamaknya. Itu benar itu. Syukur Ustaz. Ya. Nah, afwan. Jadi itu bisanya kita dengan jamak apa? Mu'annas salim ya Ustaz. Jamak mu'annas salim. Nah. Barakallahu fiikum. Ada lagi yang lain? Ada Ustaz, afan Ustaz. Nah. Tawaf ifadah sama tawaf wada itu sama ya Ustaz? Atau gimana Ustaz? Tadi kalau tawaf ifadah itu yang tawafnya diakhirkan, terus tawaf wada juga sama. Maknanya tawaf yang perpisahan. Baik, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Baik, kalau tawaf wada itu tawaf yang perpisahan. Terakhir. Nah, ini yang tawaf ini kita dengar apa? Yang mungkin aneh lupa ininya. Mungkin ada teman yang mau ini jelasin. Ustaz, boleh coba jelaskan Ustaz? Nah, tafadhol. Ya. Kalau tawaf ifadah, setahu Ana Ustaz, adalah salah satu syarat untuk kita bisa selesai dari ihram untuk bertahalul. Jadi ada salah satu syaratnya ifadah. Itu biasanya di tanggal 10 atau tanggal 11 Zulhijjah. Tapi kalau tawaf wada adalah tawaf sebelum kita pulang ke Indonesia, selesai safar. Itu yang atas. Nah, barakallahu fiikum. Baik, bisa dipahami Bu? Nah, Ustaz, insyaallah Ustaz. Nah, afwan. Ya. Izin Ustaz. Nah, tafadhol. Apa artinya udkhulu durakum? Ya, kurang jelas Mas suaranya. Udkhulu durakum. Kurang jelas apa suaranya. Apa? Udkhulu durakum. Udkhulu durakum. Yang mana ini? Oh, bukan di sini Ustaz, maaf. Bukan pelajaran ini dibaca di buku yang lain. Kurang udkhulu apa? Udkhulu durakum. Durakum. Ya, durakum. Kalau misalkan coba ditulis kayak apa? Kalau dari itu artinya kan rumah. Gitu ya. Kalau durakum, Allah alam ya. Kalau dari itu kan darun itu kan rumah. Tapi kalau tulisannya kayak apa? Takutnya saya kurang paham itu tulisannya kayak apa itu. Ada mungkin tulis di chat itu. Ya Ustaz. Nah. Sudah Ustaz. Udkhulu durakum. Ini kalau ini ya ini ada kalimat yang ini.
apa namanya? Yang hilang itu. Terus coba. Kalimat sebelumnya apa, Mas? Kalimat sebelumnya ini Pak Ustaz. Fama ta'muruna aslahakallahu in dakhala alaina misrana. Kan fama ta'muruna aslahakallahu in dakhala alaina misrana. Kalau sebelumnya ini Pak Ustaz perkataan sahabat ini Jundub bin Abdullah tentang fitnah nih Pak Ustaz. Azalatkum fitnah man qamalha ardatuhu faqulna fama ta'muruna aslahakallahu in dakhala alaina misrana qala udkhulu durakum. Ini aja ya, tulis ke Ani aja ya, karena kurang jelas itu. Cara bahasa itu Ustaz, masuklah kalian semua bergantian atau memutar. Nah, ini kalau sejabar ini ya, kayak daur itu kan emang bergantian itu ya. Itu dari durun itu Ustaz, daurun. Daurun itu emang bergantian itu ya. Tapi maksudnya di sini itu maksudnya apa namanya? Apa itu dilihat dari kalimat sebelumnya itu. Coba ntar ini aja ya WA Kana. Ya. Baik, karena itu butuh penafsiran itu, takutnya kita salah itu ya. Barakallahu fiikum. Tapi ada lagi yang lain? Ustaz. Nah, tafadhol. Ustaz, sering kita mendengar orang memanggil abah, panggilan ayah dengan abah. Maksudnya Ustaz itu di kamus abun. Kenapa bisa jadi abah menggunakan ha Ustaz? Nah, barakallahu fiikum. Nah, jadi abah di sini bisa juga karena abi itu ya. Makanya bisa kita dengan ya abati itu. Ya, itu sama-sama ayah itu. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kalimat yang artinya itu sama tetapi maknanya itu dalam sekali. Contohnya ya abati. Wahai ayahku. Maknanya ayah di sini berarti menandakan bahwa rasa cintanya itu kan. Seperti siapa yang mau menyembelih? Ismail. Nah itu ngomong ke Ismail itu ngomongnya ke siapa? Ke bapaknya. Ibrahim. Kan? Nah, tapi kalau abi artinya juga ayah itu. Meskipun rasa cinta kita besar itu ya. Tapi kadang ada yang lebih dalam. Contohnya ibni, apa arti ibni? Ibni itu kan anak-anakku. Tapi kalau kita menggunakannya bunayya, wahai anak. Berarti dia dengan rasa cinta kasih sayangnya lebih besar. Gitu. Sama juga artinya itu anak, sama juga abah. Abah atau abati atau abun itu artinya itu sama-sama ayah gitu ya. Gitu. Barakallahu fiikum. Baik ya. Itu yang Naam, tafadhol. Itu Ustaz yang kalimat pertama, mata yabda'ul wuqufu bi Arafata. Terus yang dengan perbedaan dengan hal nusalli zuhra wal asra fi Arafatin. Itu kenapa fi Arafatin dan yang bi Arafah? Apa dia menjadi jam? Yang mana? Yang Arafatin dan yang ini ya? Iya, Ustaz. Nah, taib. Kalau ini Arafah di sini kan mamnu min as-sarfi. Jadi kadang ada isim yang tidak boleh tanwin ketika mufrad. Ya. Tetapi ketika jamak itu boleh bisa ditanwinkan, contohnya Arafatin itu. Ada juga isim yang mufrad ketika kata tunggal boleh ditanwinkan, tetapi ketika dijamakan tidak boleh tanwin. Ada begitu. Taunya dari mana? Nah itu biasanya
kalau di kamus-kamus biasanya ada di penjelasannya. Ini kalimat yang tidak boleh tanwin. Itu. Biasanya pertama kita mendengarkan dari seseorang. Itu yang pertama. Ada juga misalkan contoh nama yang bukan nama Arab. Contohnya kayak Ibrahim, itu nggak boleh tanwin. Taunya dari mana Pak Ibrahim? Kenapa dia fi arafatin ini? Karena itu jamak atau gimana Ustaz? Jamak, itu jamak. Ketika jamak itu boleh ditanwinkan. Ya. Jadi saya ulangi lagi, biasanya begini, ada isim ketika mufrad atau tunggal itu boleh tidak boleh ditanwinkan gitu ya. Tetapi ketika jamak itu ditanwinkan. Tetapi kadang ada juga mufradnya itu tanwin. Contohnya masjidun. Jamaknya apa? Masajid. Tidak, masajid itu boleh tanwin enggak? Tidak. Nggak boleh tanwin itu. Arafah ada banyak atau gimana Ustaz? Kok bisa kenapa jamak Ustaz? Nah, di sini arfat ini maksudnya kan berarti kan diartikan kan apa namanya di tempat-tempat Arafah itu ya. Makanya kita lihat di sini aslinya kan satu gunung itu ya. Di Arafah itu ya. Nah, Allah alam ya jamak di sini itu bukan berarti tempatnya itu banyak berarti di gunung mana itu. Tapi Allah alam ya ini berarti kan bukan hanya soal misalnya di sini, bisa di atas, di sini itu kan. Gitu. Contohnya kayak maun. Maun itu jamaknya apa? Miyah. Kan? Apakah kita lihat air itu banyak? Apa lebih dari satu, lebih dua? Nah, itu. Makanya ntar miyah itu ada yang mengatakan ntar ada pembagian, ada air ini, ada air ini. Meskipun ada yang mengatakan miyah itu bukan jamak. Ya. Tapi kita boleh Ustaz bilang fi arafata. Kalau boleh. Kalau ketika yang penting jangan dijamakan. Fi arafata. Yang penting jangan dijamakan gitu. Barakallahu fiikum. Baik, ini sedikit ini yang tadi tawaf ifadah itu berarti apa? Merupakan rukun haji itu ya. Gitu. Sehingga apa? Kalau kita tidak melaksanakan ini rukun ini, nah ini kadang kita harus mengetahui rukun sama wajib. Ya. Contohnya kayak rukun tawaf ifadah itu apa? Maka ketika kita tidak melaksanakannya, maka tidak membatalkan haji. Dan benar tadi teman kita bahwa yang dilaksanakan bisa tanggal 11, 12 dan 13 gitu ya. Pas hari tasyrik gitu ya. Gitu. Atau mungkin sebelumnya itu ya pas tanggal 10-nya itu kan. Nah, kalau yang tawaf wada itu tawaf perpisahan. Nah, ini adalah apa? Termasuk hukumnya wajib gitu. Yang tawaf wada. Makanya kita itu harus mengetahui bahwa rukun sama wajib gitu kan. Nah, itu kadang ada yang tidak melakukannya, maka ini batal. Contohnya kayak wajib gitu. Tapi itu antum pelajari yang di ilmu fikih, soalnya itu akan lebih jelas lagi. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah, itu pentingnya kita mempelajari apa namanya kayak fikih itu. Ini misalnya kita soal ini rukun, ini wajib. Kalau kita meninggalkan rukun itu bagaimana hukumnya? Kita meninggalkan wajib itu hukumnya apa? Itu perbedaan di arti tawaf sama tawaf ibadah sama tawaf wada itu. Allahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tapi kita sedikit lagi ke yang di sini al-mufradat gitu ya. Al-wuqufu bi Arafah. Nah, al-wuqufu bi Arafah. Jadi begini, dalam bahasa Arab ya, kadang yang diartikan yang jamak itu biasanya itu menunjukkan sebagai ini bukan keseluruhannya, kadang menunjukkan keagungan itu. Ta'zim itu ya. Gitu. Makanya betapa besarnya itu di Arafah itu ketika kita berdoa di situ itu kan. Ya enggak? Padahal itu kan satu tempat. Tapi biasanya itu ada kebesaran atau pahala yang sangat besar itu, keagungan itu. Padahal itu satu tempat tapi kita jamakan itu kan. Itu dalam bahasa sebagian begitu. Ya. Kemudian di sini Arafat
Kemudian huruf syamsi al-hadiyah. Ini berarti penyembelihan syuruf syamsi Muzdalifah mina ru'us al-jamrah al-kubra. Dan sampai yarmi al-jamarat zawalu syamsi rajul kemudian yadbahu. Baik, kita lihat di sini tadrib ratibul ahdath. Apa artinya ratibul ahdath? Susunlah. Ahdath apa? Ahdath. Peristiwa. Naam, peristiwa. Mufradnya apa ahdath? Hadasun. Hadasa. Mufradnya apa? Kalau ahdath itu kan jamak. Hadasa ya Ustaz. Hadasa. Naam. Hadasun. Jadi Hadasa Yunis Ustaz. Jadi ahdath itu bisa peristiwa, ya. Nah, kemudian jadi jinnya artinya hadathun itu ya. Hadathun. Kemudian kama warodat fil hiwar. Ya, seperti warodat itu artinya itu kalau di ininya itu artinya yang datang itu ya. Warodat itu. Seperti yang ada atau berada di hiwar. Coba kita urutkan yang pertama mana? Di sini az-zahabu ilal mina halqu ru'us salatul dhuhri wal asri fi Arafat. Yang pertama apa? Al-wukuf Al-wukuf di Arafah. Nomor 1. Kedua apa? Sholatul Arafat. Apa? Sholatul Dhuhri wal Asri fi Asri fi Arafat. Setelah itu Sholatul maghrib wal isya fi Muzdalifah. Naam, sholatul maghrib wal isya fi Muzdalifah. Terus Naam, zahaba ilal Mina. Lanjut terus apa lagi? Naam, romyul atau romyul jamarah. Nah, ini dibacanya romyul jamrah. Terus Menyembelih hewan. apa? Zabhul hadi. Zabhul hadi. Terus Halqur ru'us. halqur ru'us. Tawaf ifadah. Tawaful wada. Tawaful ifadah atau tawaf ifadah dulu? Ifadah dulu. Tawaful ifadah. Terus Sa'yul haji. Sa'yul haji. Tawaful wada. Tawaful Wada. Na'am, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah, ini pentingnya kita sering-sering membaca ya. Yang ini harus kita pahami. Gimana soal yang kemarin itu? PTS gampang atau mudah? Mudah, alhamdulillah. Mudah ya, insya Allah ya. Cuma kodoro kemarin itu ada apa yang direkod nilai itu apa namanya nggak ada nilainya itu ya. Pasannya kemarin di setting itu nggak bisa itu. Kelihatan nggak nilainya? Kelihatan Ustaz. Oh, kelihatan ya? Kelihatan. Karena ada tamu yang tanya itu, pasannya cek, aneh setting lagi biar kelihatan itu. Nah, itu buat ini yang misalkan pasannya masukkan ke nilai takutnya ada yang salah, dimohon diingatkan itu ya. Tetap kadang ada yang terbalik gitu. Makanya takutnya ada yang salah, dimohon untuk diingatkan kembali. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya antum semua kami ucapkan, dan terakhir saya minta maaf kepada antum semua, mungkin ada penjelasan atau kalimat yang belum kita pahami atau penjelasan yang kurang gamblang itu ya.
Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab secara sempurna. Sekali lagi saya minta maaf kepada antum semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz.